Selamat datang di sesi bedah mendalam kita. Hari ini kita fokus ke sesuatu yang, banyak banget di Indonesia, pelepah kelapa sawit. OPF gitu ya singkatannya. Betul, oil palm front. Biasanya kan cuma limbah aja tuh. Nah iya, tapi gimana kalau bisa jadi material berguna? Kita pegang sumber nih, studi ilmiah, judulnya, agak teknis ya. Impact of Alkali Treatment on the Mechanical, Acoustic, and Morphological Characteristics of Sustainable Oil Palm Frond Fiber Composites. Oke, intinya soal perlakuan alkali ke serat OPF buat komposit gitu ya? Persis. Misi kita nih, ngeliat gimana satu perlakuan kimia, sederhana aja pakai alkali, larutan NaOH itu, bisa ngubah sifat serat OPF ini. Jadi apakah bikin jadi lebih baik atau ada udang di balik batu nih? Si satu masalah, malah bikin masalah lain. Yuk kita bongkar. Jadi kenapa sih OPF ini dilirik? Ya jelas, jumlahnya itu loh, masif banget. Potensi pengganti kayu kan? Iya, potensinya besar. Tapi ya itu, serat alami kan punya sifat khas. Doyan air ya, gampang nyerap lembab gitu. Betul. Itu kan kurang bagus ya kalau mau dibikin jadi, katakanlah, panel komposit buat bangunan. Nah, makanya studi ini nyoba membersihkan serat OPF pakai larutan alkali. Harapannya sih biar lebih bagus gitu ya performanya. Logikanya begitu. Mikirnya kan kalau permukaannya lebih bersih, mungkin nanti pas dicampur perkat, ikatannya jadi lebih kuat gitu kan? Masuk akal sih awalnya. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Perlakuan alkali ini memang membersihkan. Jadi dia ngeluarin sebagian lapisan luar serat kayak hemiselulosa, lignin. Oh, semacam kulit luarnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Studi ini konfirmasi pakai alat, ada FTIR buat lihat perubahan kimianya, terus ada mikroskop elektron SEM buat ngintip struktur mikronya. Terus hasilnya gimana setelah dicuci alkali itu? Hasilnya, permukaan seratnya jadi lebih kasar, terus pori-pori kecil atau rongga-rongga di dalamnya jadi lebih banyak. Ini nih kuncinya buat efek selanjutnya. Oke, jadi lebih kasar dan berpori. Efek pertama yang positif dulu deh. Ada nggak? Ada, dan ini cukup mengejutkan loh. Apa tuh? Kemampuan meredam suaranya itu naik drastis. Wah, serius. Jadi peredam suara. Iya. Terutama kalau direndam alkalinya agak lama, di studi ini sampai 180 menit. Panel OPF-nya jadi penyerap suara yang lumayan oke, apalagi di frekuensi menengah ke atas. Angkanya gimana? Ada data spesifik? Ada. Koefisien absorpsi suaranya itu bisa nyampe sekitar 0,79 di frekuensi 4250 Hz. Jauh lebih bagus dibanding serat yang nggak diapa-apain. 0,79 itu udah lumayan bagus ya buat material akustik. Kenapa bisa gitu ya? Kok jadi lebih kedap? Nah, balik lagi ke struktur tadi. Permukaan yang kasar dan banyak pori itu, bayangin aja kayak karpet tebal atau busa peredam di studio. Oh, jadi kayak perangkap suara gitu. Betul. Gelombang suara yang masuk itu jadi tersesat di dalam strukturnya yang ruwet. Energinya hilang karena gesekan, pantulan bolak-balik di dalam pori-pori itu. Jadi makin kasar dan berpori, makin banyak suara yang nyangkut gitu ya? Iya, terutama buat suara frekuensi tinggi yang panjang gelombangnya lebih pendek. Jadi lebih gampang masuk ke pori-pori kecil. Gambar SM tadi juga jelas nunjukin permukaan yang lebih berantakan setelah kena alkali. Oke. Itu sisi bagusnya. Tapi biasanya kan selalu ada tapinya nih. Nah ini dia, selalu ada trade-off. Peningkatan akustik ini pasti ada harganya kan? Apa yang dikorbanin? Korbannya, sayangnya, ada di kekuatan mekaniknya sama ketahanannya terhadap air. Ini agak krusial ya buat material bangunan. Waduh, gimana tuh detailnya? Jadi, studi ini ngukur macam-macam kekuatan panelnya. Ada kekuatan lentur, istilahnya MOR sama MOE, terus ada juga kekuatan ikatan antar seratnya, namanya IB. Terus hasilnya? Hasilnya, berbanding terbalik sama akustik tadi. Semakin lama direndam alkali, semua ukuran kekuatan ini malah turun. Jadi makin lama dicuci, makin lemah gitu panelnya? Iya, betul. Dan yang lebih mencolok lagi, panelnya jadi gampang banget nyerap air dan mengembang, kayak spons jadinya. Mengembang? Seberapa parah? Parah. Ada ukuran namanya thickness swelling atau TSW, itu ngukur seberapa tebal panelnya nambah pas basah. Nah, TSW ini melonjak drastis,
Setelah 60 menit perlakuan aja, udah naik lebih dari 100%. 2 kali lipat lebih tebel pas basah. Iya. Dan setelah 180 menit perlakuan, naiknya hampir 190%. Hampir 3 kali lipat tebalnya. Penyerapan air totalnya juga naik, walau nggak sedramatis TSW. Astaga, kenapa jadi gitu ya? Kok malah jadi kayak sponge? Bukannya tadi dibersihin? Nah, ironisnya di situ. Komponen kayak lignin yang tadi sebagian ikut larut sama alkali itu, sebetulnya dia punya peran bikin serat agak tahan air. Oh, jadi yang dibuang itu malah pelindung airnya. Sebagian iya. Akibatnya, serat selulosa yang tersisa jadi lebih suka air, lebih hidrofilik. Ditambah lagi, proses alkali ini kayaknya juga ngerusak ikatan antara serat sama lem perekatnya, resin urea formaldehida yang dipakai di studi ini. Pantasan tadi kekuatan ikatan internalnya IB turun juga ya? Tepat. Akibatnya, fatal nih. Panel OPF hasil olahan alkali ini ternyata gagal memenuhi standar industri Jepang, JISA 5908. Wah, standar buat apa tuh? Standar buat papan partikel yang biasa dipakai di konstruksi atau furnitur. Jadi, artinya, meskipun panel ini bagus buat redam suara, dia belum cukup kuat dan stabil kalau kena lembab untuk dipakai secara umum sesuai standar itu. Iya, Gitu iya. ya? Betul sekali. Dilema banget kan? Oke juga ya. Jadi, apa nih artinya buat Anda, pendengar kita? Simpelnya, perlakuan alkali ini bisa nyulap limbah pelepas sawit jadi peredam suara yang oke. Tapi panelnya jadi lebih lemah dan rentan banget sama kelembaban. Jadi, antara performa akustik sama integritas strukturalnya ada pertukaran yang signifikan. Jadi belum bisa langsung dipakai gitu aja ya? Belum ideal lah kalau pakai metode ini aja. Padahal potensi OPF sebagai bahan akustik ramah lingkungan itu gede banget loh. Bisa jadi alternatif buat serat sintetis atau bahkan kayu untuk aplikasi tertentu. Tapi ya itu, perlakuan alkali tunggal ini malah bikin dilema baru. Terus solusinya gimana dong? Mungkin durasi perendamannya jangan kelamaan. Atau seperti yang disaranin juga di studi ini, perlu ada langkah modifikasi tambahan. Modifikasi tambahan? Seperti apa tuh? Tujuannya untuk bikin seratnya jadi benci air lagi atau hidrofobik, biar nggak gampang nyerap air dan mengembang tadi. Oke, jadi setelah dicuci alkali biar akustiknya bagus, terus dilapisin sesuatu biar tahan air gitu kali ya? Kira-kira begitu konsepnya. Ini nunjukin lagi betapa kompleksnya ya pengembangan material baru yang berkelanjutan. Iya juga, nggak cukup cuma nemu bahan baku limbah, tapi cara ngolahnya juga harus pas banget, biar sifat bagusnya keluar, tapi sifat penting lainnya nggak malah jadi korban. Persis, harus balance. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan. Tadi kan disebut soal modifikasi hidrofobik sebagai solusi potensial. Iya, bikin seratnya jadi anti air. Kira-kira gimana ya caranya bikin serat alami jadi anti air tanpa merusak sifat baik lainnya, kayak kekuatan atau kemampuan akustiknya tadi? Mungkinkah ini kunci emasnya buat potensi penuh pelepas sawit? Jadi material masa depan yang hijau sekaligus andal gitu ya? Nah, Sesuatu buat Anda telusuri lebih jauh mungkin. Sampai jumpa di sesi bedah mendalam berikutnya.